Bismillah, Anda tahu berapa persen trader rugi dalam trading saham? 73%. Jadi 73% mereka yang trading saham itu mengalami kerugian dan hanya 27% yang mendapat keuntungan. Itu di Indonesia. Di Amerika lebih tinggi lagi, 82%. Mereka yang melakukan trading mengalami kerugian. Di Inggris 77%. Itu data yang saya peroleh. Mereka yang mengalami kerugian dalam trading saham. Apa penyebab mereka mengalami kerugian dalam trading saham? Mereka terjebak dalam trading saham. Oleh karena itu, kali ini saya akan berbagi, jangan mudah terjebak dalam trading saham. Kita harus menggunakan pendekatan critical thinking, berpikir kritis atas trading. Nah, apa saja yang membuat mereka terjebak? Yang pertama adalah terjebak pada otoritas. Otoritas. Orang-orang yang populer, yang dianggap sudah puluhan tahun di dunia trading, atau yang memiliki transaksi trading yang besar triliunan, lalu tanpa sikap kritis ia mengikuti. Nah, itu namanya terjebak pada otoritas. Anda bisa lihat yang direkomendasikan saham-saham tahun lalu, banyak di YouTube dan sebagainya, itu sekarang 50 nyangkut di gocap. Dan banyak orang mengalami kerugian karena mengikuti otoritas. Jadi salah satu yang menyebabkan kerugian dalam trading saham adalah terjebak pada otoritas, sehingga kehilangan nalar kritis, tidak lagi kritis. Jadi mengikuti orang per orang dalam sell, dalam buy, dalam entry. Nah, itulah yang membuat mengalami kerugian. Nah, mengapa? Ya tentu kalau orang itu yang lebih tahu bahwa saham harga itu akan naik, tentu dia lah yang lebih dahulu membelinya. Nah, dia akan hanya bercerita kalau dia ingin taking profit, supaya ada orang yang membelinya. Tetapi kalau saham itu bergerak naik, tentu dia tidak akan cerita kepada siapapun. Sampai waktunya tiba, ia mau taking profit, baru ia bercerita, agar ada orang yang mau membeli saham tersebut. Itu yang pertama, jadi terjebak pada otoritas. Nah, yang kedua, tidak memiliki pengetahuan tentang dunia trading. Salah melakukan analisa, tidak bisa mengenakan bahwa metode ini apakah masih relevan atau tidak, bahwa metode ini untuk apa. Misalnya metode teknikal. Metode teknikal adalah mencatat hal yang bersifat post factum. Setelah kejadian baru dicatat. Dia tidak bisa dijadikan sandaran untuk memprediksi fluktuasi harga saham. Tapi dia bisa menggambarkan. Misalnya garis moving average 50. Kalau di bawah garis itu kondisi sahamnya adalah bearish, sedang turun. Kalau di atas MA50 itu sedang bullish. Itu bisa. Tetapi itu bukan ukuran untuk entry buy. Ada saya lihat di beberapa video, orang menganggap itu sebagai acuan untuk entry buy. Kalau di atas MA50 maka kita buy. Kalau di bawah MA50 maka kita sell. Nah, itu keliru. Karena garis moving average yang menghitung rata-rata 50, 100, atau 200, atau 20 hari perdagangan itu mencatat post factum yang sudah terjadi. Dan menggunakan logika history itself, bahwa sejarah itu akan berulang. Jadi yang
lihat adalah perjalanan pergerakan fluktuasi harga masa lalu yang sebagai acuan. Apakah sebegitu itu dinamika pergerakan fluktuasi harga? Tidak. Dinamika fluktuasi harga ditentukan oleh kuasa market maker. Market maker lah yang menentukan harga. Ya, dia menentukan pada malam hari setelah dia menerima daftar pemilih saham, lalu dia bisa cross check mana yang beli kecil, beli besar dan sebagainya, lalu ia membuat sebuah keputusan buat saham itu besok naik atau turun karena kuasa market maker. Nah, analisa seperti itu juga membuat orang terjebak dalam trading saham. Lalu yang kedua adalah orang terjebak dalam trading saham, misalnya mengotak-atik laporan keuangan. Laporan keuangannya bagus, fundamentalnya bagus, dan sebagainya. Menghitung secara detail ya, ROE dan semuanya itu dalam trading saham. Hal seperti itu bagus ya, untuk mengetahui kondisi perusahaan, tapi itu tidak menentukan fluktuasi harga saham. Harga saham ditentukan berdasarkan buy dan sell, supply and demand yang dikendalikan oleh market maker. Jadi market maker lah yang menentukan. Ada dua market maker tentu, yang asing, kalau itu kepemilikan asingnya tinggi dan partisipasinya tinggi, dan lokal, kalau asing tidak ada di situ atau cuma sekedar di bawah 10%. Tentu ada kuasa market maker investor lokal. Nah, itu membuat orang terjebak, orang bergelut untuk membaca yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan dalam trading saham, seperti laporan keuangan dan sebagainya, detail dari prospektus dan sebagainya. Nah, sebagai seorang trader, agar kita tidak terjebak, kita hanya melihat pada aspek akumulasi dan distribusi, net buy dan net sell, volume, membaca apakah volume itu fake, sebuah volume yang palsu, atau memang real. Kecerdasan dan intuisi itu yang perlu kita latih di dalam melakukan trading, menurut beberapa ahli. Nah, saya kira yang perlu kita referensikan untuk melakukan trading adalah misalnya teori reflexivity dari George Soros. George Soros mempunyai teori, suatu ketika akan kita bedah teori itu, tapi kali ini intinya bahwa apa yang menjebak kita terjebak dalam trading saham, yang pertama terjebak pada otoritas, toko-toko populer, lalu mengikuti tanpa sikap kritis terhadap rekomendasi-rekomendasi, mendengar rumors-rumors yang berkembang, situasi bank di Amerika mau bangkrut, ya kan? Dan sebagainya yang tidak ada relevansinya dengan pergerakan harga saham di IHSG. IHSG itu hanya turun apabila investor asingnya net sell besar-besaran, maka IHSG sudah dipastikan turun, karena pengendali IHSG adalah investor asing. Nah, yang kedua, kekeliruan dalam memahami metode, bergelut pada metode secara mendalam, teknikal ataupun fundamental, yang sama sekali tidak berhubungan dalam fluktuasi harga saham. Karena fluktuasi harga saham ditentukan oleh kuasa market maker dalam memainkan sentimen, ya, persepsi untuk menggerakkan harga. Nah, oleh karena itu tidak ada acuan metode yang valid, yang betul-betul bisa menggambarkan fluktuasi harga saham. Yang adalah pertarungan persepsi antara market maker dan kita. Apakah kita terjebak dalam arus permainan market maker, atau kita bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan permainan kuasa market maker dalam menggerakkan harga saham. Hanya dengan itu kita bisa selamat. Karena di dalam stock market, seperti kata Karl Marx, bahwa ikan-ikan besar akan memakan ikan-ikan kecil.
Kita adalah ikan-ikan kecil yang modalnya di bawah 1 miliar, adalah ikan-ikan kecil yang akan dilahap oleh ikan besar, kuasa market maker. Oleh karena itu, kita harus berubah menjadi ikan piranha dengan berpikir kritis, dengan pendekatan critical thinking. Saya kira itulah. Jadi janganlah mudah terjebak di dalam trading saham. Terima kasih.